Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah rumah Belanda tua di daerah Cilacap dengan kisah sedih di dalamnya. Tanpa berlama-lama, jangan lupa pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Cerita ini terjadi di tempat tinggal Roni di kota Cilacap, tahun 1991. Saat itu Roni masih duduk di bangku SD. Cerita ini didapatkan dari seorang teman yang mengalaminya langsung, karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal Roni. Kejadiannya memang sudah cukup lama, tapi ingatan akan kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatan Roni. Ketika itu, Roni tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tua Roni bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Rumah dinas mereka bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitektur khas rumah Belanda masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya dan satu asisten rumah tangga. Rumahnya sangat klasik, benar-benar masih terlihat orisinal tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awalnya. Hanya ditambah pagar besi, kamar mandi, dan ruang dapur yang diperlebar. Di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun Roni tidak pernah tahu apa jenis pohon itu. Yang pasti, pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon, rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer Belanda, entah siapa dan apa pangkatnya masih menjadi tanda tanya. Di rumah itu, dia tinggal bersama seorang istri dan anak perempuan berusia 7 tahun. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung dan akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur, posisi mereka di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu. Sekitar pukul 2 pagi, salah seorang dari mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia mencoba mencari dari mana asal suara tersebut, dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda, mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main, lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi seluruh badan terasa kaku. Bahkan untuk sekedar berteriak pun dirinya tidak sanggup, sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Jam menunjukkan pukul 20.00. Mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut, tapi tidak lama suara itu hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu langsung mencari dari mana suara itu muncul.
Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut berasal dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai dan posisinya tepat di belakang rumah, dekat pohon besar itu. Dan pencarian mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari. Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu, dan mereka dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan kondisi yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran kenapa bisa ada biola kuno di sana. Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja melaporkan ke kepala kantor untuk memastikan biola itu milik siapa. Lagi-lagi jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka mencoba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan, "Viul, Viul, Viul." Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari, tapi kaki mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku, dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Beberapa jam kemudian, datanglah mobil kepala kantor bersama keluarganya yang baru kembali dari keperluan di Bandung. Kedua cleaning service itu pun menceritakan pengalaman menyeramkan mereka di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sepuh di daerah itu. Ternyata, menurut sepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan bahwa pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Rosalie. Anak perempuannya ini dikenal sangat suka bermain biola. Jika ada jamuan dengan perangkat desa, Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif, mudah bergaul, dan sangat supel serta lincah. Tahun 1930-an, pada pukul 20.00, tanpa diduga, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan klurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Eline dan menyuruhnya sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dianggap sudah aman, sang istri kembali ke dalam rumah. Tetapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Akhirnya, sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara yang sangat amat sadis. Sementara itu, Eline yang sendirian terkunci di dalam ruang persembunyian akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru ditemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian, itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut.